Oke, teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Jadi hari ini kita mau buat video lagi memasuki awal tahun 2021. Jadi hari ini kita itu mau bahas soal Soal apa? investasi di masa muda atau investasi di tahun-tahun 2021 lah. Atau teman-teman yang mau buat usaha. Nah, hari ini di sebelah saya ini salah satu teman yang sering kita tanya-tanya kalau ditanya-tanya soal bagaimana bermain saham, karena dia juga melakukan investasi, ada investasinya, dan ya paling tidak bisa memberikan sedikit pencerahan lah buat teman-teman. Di sebelah saya ada Mas Taufik. Jadi hari ini karena kita mau cerita investasi atau usaha di masa pandemi ini, atau di masa buat teman-teman yang masih muda tapi pengen berusaha lah. Paling tidak mungkin jelaskan dulu Mas, kalau Mas Taufik sendiri pengertian menurut Mas Taufik pribadi lah, investasi atau usaha yang mungkin yang bagus di 2021 atau seperti apa? Jadi sebenarnya konsepnya bukan dari investasi dulu, konsepnya itu dari mengerti tentang uang lah, itu mengerti tentang uang yang kita punya. Jadi setiap orang punya tanggung jawab tentang uangnya dia, tentang finansialnya dia. Nah, untuk orang yang common atau mungkin semua orang itu perlu mengerti tentang prinsip cash flow atau perputaran uang. Okay. Setiap orang tuh mesti punya perputaran uangnya sendiri gitu. Okay. Setiap orang atau setiap keluarga lah. Nah, prinsip cash flow sendiri itu kita ada income dan kita ada pengeluaran. Itu konsep dasar lah. Kita dapat uang gaji, kalau misalnya kita karyawan kan uang gaji, terus kita beli makan, beli kebutuhan dan segala macam, itu ada expense, kita ada pengeluaran. Jadi ada dua kata penting, ada income dan ada expense, pengeluaran. Gitu. Okay. Nah, di tengah-tengah ini supaya uangnya ini bisa berputar, kan kita kan dengan income ini jangan sampai uang kita itu keluar expense terus ya, expense terus atau enggak expense-nya lebih besar daripada income-nya. Oke, benar. Kan itu pelajaran zaman dulu lah ya, pasti udah bisa dipakai. Nah, tengah-tengahnya ini selisih antara income dan expense, pasti ada selisihnya nih. Nah, ini bisa diputar. Nah, diputar ini ada dua kategori lagi. Ada yang namanya aset, ada yang namanya liability. Oke, dijelaskan lagi tuh. Ini sifatnya agak subjektif ya, tapi pengertian saya, aset ini adalah ketika kita menaruh uangnya di aset, dia bisa memutar uangnya lagi menjadi income. Itu pengertian sebenarnya aset itu kayak gitu, biar mudahnya. Nah, yang liability, kita taruh di sana, itu akan menjadi expense, nggak akan menjadi income. Jadi, apapun yang ada di aset, itu harus jadi income. Apapun yang ada di liability, dia akan menjadi expense. Contoh asetnya? Nah, itu tergantung orang. Subjektif. Jadi, misalkan gini, mau beli mobil, mobilnya sama, tapi mobilnya ini dibuat usaha, misalkan atau buat kendaraan taksi online atau kayak gimana. Mobil bisa jadi usaha, jadi income tambahan kan, namanya aset. Di sisi lain ada juga beli mobil karena pengen punya aja, nggak jadi aset kan, nggak jadi income kan, jadinya malah ada expense karena ada biaya-biaya pengeluaran maintenance, service per sekian bulan, itu akhirnya jadi beli bensin, itu namanya liability. Mobilnya sama, barangnya sama, tapi berbeda kasusnya, penggunaannya. Jadi gitu. prinsipnya saya itu adalah dia bisa menjadi income tambahan, prinsipnya liability dia akan menjadi expense tambahan. Jadi, sama kayak orang kalau punya rumah di depan jalan, ada yang cuma buat parkir mobil, ada yang dijadikan tempat usaha ya. Dan tidak jadi asetnya bisa mendapatkan income gitu. Jadi aset sama liability setiap orang beda-beda. Beda-beda pengertian. Pengertiannya sama, hanya aja barangnya ini bisa sama, tapi penggunaannya cuma berbeda. Yang agak ekstrim misalkan rumah atau properti. Mindset yang terbentuk di masyarakat umum sebenarnya rumah ini atau properti ini kan aset. Betul, aku setuju itu aset. Hanya aja kalau misalkan istilahnya, misalkan belinya rumah nggak cuma 1, 2, 3, 4 dan segala macam gitu. Yang jadinya malah jadi liability karena perlu maintenance dan segala macam, dan mungkin harganya nggak naik gitu. Jadinya kan malah lebih expense-nya lebih banyak daripada jadi income gitu.
yang bisa jadi aset adalah misalkan ketika beli properti atau beli rumah, itu diputar lagi uangnya jadikan kontrakan. Oke. Itu kan jadi income tambahan. Jadi aset, nggak jadi liability lagi gitu. Jadi Tidak menghasilkan tergantung, tergantung penggunaannya si rumah ini bisa menjadi aset atau sesuatu ini bisa jadi aset atau jadi liability. Betul sekali. Gitar itu bisa jadi aset kalau dipakai jadi menghasilkan sesuatu. Oke. Kalau misalkan hanya buat main-main, ya jadi expense saja, nggak jadi bisa sesuatu. iPhone 12 misalkan. Kalau bisa menghasilkan konten, bisa jadi produktif, jadi aset. Kalau hanya buat gaya-gayaan, nggak jadi produktif, jadi liability. Barangnya sama, tapi bisa menjadi ginjal ya. jadi Nah, kalau Mas Topik sendiri melihat tren mungkin 2020 sampai ke 2021 itu kira-kira ya 2021 lah. Tadi invest ya. Iya, atau banyak anak muda yang pengen misalnya, aku pengen usaha apa ya, aku pengen, atau yang rame sekarang orang mungkin lagi belajar soal main saham atau trading. Jadi prinsip dari itu, jadi ada income, ada expense, asset and liability. Nah, kita perlu belajar gimana caranya bangun aset. Karena itu yang paling penting. Karena ya income kita akan dapat tambahan, kayak istilahnya kalau kita mau beli udah ada mobil gitu, kita perlu bensin, karena ini income-nya kayak bensin kita. Tinggal kita gimana caranya mau bikin aset ini. Aset ini bermacam-macam. Bisa kita membaca buku, misalkan supaya dapat ilmunya dan bisa melakukan bisnis. Jadi kita aset ke diri sendiri supaya bisa membuat bisnis. Bisnisnya nanti diputar lagi uangnya jadi income tambahan, itu aset. Bisa juga investasi atau ini prinsip juga, karena udah tahu aset sama liability, nabung di bank itu menurutku juga bukan hal yang 100% benar. Bukan 100% benar. Ya. Marah ini orang bank. Enggak, karena kita nabung di bank dengan bunganya yang saat ini menurut saya kecil sekali, 0,75 atau pokoknya di bawah 1% per tahun, itu akan kalah dengan inflasi. Inflasi rate-nya itu bisa 4%-an lah gitu, atau 3%, aku mesti cek lagi, tapi inflasinya akan kalah sehingga akan menjadi liability kita nabung itu. Jadi supaya menjadi aset, jangan taruh kebanyakan di bank. Kita mesti putar uangnya. Bisa membuat bisnis, bisa jadikan modal untuk buat bikin warung kopi misalkan. Bisa diputarkan modal lagi main untuk saham boleh. Sebagai instrumen tadi itu kan sebenarnya banyak. Ada bikin bisnis, ada di nabung di deposito, ada nabung di reksadana, ada nabung di saham, ada patungan dengan teman buat bikin bisnis juga. Itu jadi kan prinsipnya sama, instrumennya banyak juga, tapi masih di kolom dari aset itu, bukan di liability. Nah, akhirnya banyak orang yang udah tahu kayak gini hanya aja malas. Mungkin bukan malas, jadi ya karena instrumennya banyak, dan yang paling susah sebenarnya bikin bisnis menurut saya kan. Tapi bisnis kalaupun itu berhasil, ini akan menjadikan return yang paling besar. Karena kan ketika itu sudah jalan, dia akan returnnya akan, menurut saya yang paling besar itu di bisnis. Terus yang kedua, ini prinsip juga untuk yang tadi uang inter itu, seenggaknya dari itu kita bisa melebihi dari inflasi rate tadi supaya uangnya nggak tergerus kan. Jadi minimal itu kita punya mindset. Jadi bisnis bisa menjadikan return lebih dari inflation rate, atau nabung di deposito juga minimal akan sama atau lebih sedikit besar dari inflation rate, atau di reksadana juga banyak produknya juga, atau di saham. Nah, ini kenapa saham belakangan ini rame? Menurutku sih karena mungkin gampang dipelajarin, bisa dipelajarin bagi semua orang buat retail. Terus bagi yang mau bagi yang mau. Semua itu bisa dipelajari, tapi bagaimana mau apa enggak niatnya. Betul. Banyak juga influencer yang udah kesana, jadi mungkin tahu dari Instagram akhirnya ikut-ikutan juga dan segala macam. Dan memang kemarin itu di kuartal 4 itu lagi naiknya lagi tinggi sekali, hot-hotnya ya, lagi hot-hotnya. Jadi orang tergoda dengan kenaikan itu, jadi pengen mengalihkan uangnya mereka ke saham. Padahal sebenarnya kalau menurut aku saham ini urutan bukan paling terakhir ya, Pak. Dia urutan yang paling tinggi resikonya. Kalau misalkan resikonya paling tinggi gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu atau gimana ya, kita mending taruh di at least yang resikonya kecil tapi masih di atasnya inflation rate.
Contohnya tadi masukin ke deposito atau masukin ke reksadana Oke. yang nggak terlalu beresiko, kecil resikonya, tapi at least uang kita nggak tergerus sama inflasi. Biasanya kalau di zaman sekarang sih orang mau buka usaha atau mau ikut gitu tuh kadang-kadang kan ya ada pemikiran mereka kayak misalnya mau buka usaha, laku nggak? Iya. Atau mau ikut misalnya main saham, nanti untung atau tidak atau naik atau karena biasanya kalau orang kita itu mungkin karena kurang ada yang memberitahu sih atau kurang pengetahuan jadi mungkin kita agak takut gini padahal sudah banyak di sosmed di YouTube kan tentang bagaimana main cara bagaimana main saham atau ikut-ikut komunitas. Kadang-kadang orang kita itu pengen yang gratisan sih. Kalau yang bayar sedikit, bayar nih. Padahal kan ilmunya lebih banyak kalau bayar dikit lah. Paling tidak ada effort kita. Soalnya kalau kita bayar untuk mengikuti suatu kayak pelatihan, berarti kan kita paling tidak satu langkah bahwa kita ini serius mau mengeluarkan investasi kita di uang situ. Iya, sebenarnya bisa kayak gitu, bisa kayak gitu. Tapi di zaman yang canggih sekarang, zaman yang sangat terbuka, memang lebih baik untuk nggak mengeluarkan modal banyak dulu gitu. Benar. Kita prinsip investasi itu adalah supaya modal nggak hilang, supaya modal ini bisa diputar lagi gitu. Kita mengeluarkan sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mengeluarkan terlalu banyak hanya dengan ilmu pintar ini, selama itu siap dan selama itu siap untuk dilakukan, ya nggak apa-apa itu. Cuman saran saya untuk bahkan saya pribadi pun juga melakukan kayak gitu. Coba cari dulu lah di source yang gratis ini. Dari internet itu banyak yang gratis, Google, YouTube. Soalnya kalau orang gratis biasanya besok bisa dilihat lagi, besok bisa. Kalau agak investasi bayar kan, aku ini sudah bayar, ada kayak harus mengerjakan gitu loh, memaksakan diri lah. Bisa, cuma tergantung niat aja sih. Iya, tergantung memang. Karena aku pun juga banyak ada teman kita kan main saham juga niatnya kaya. Ini juga punya masalah. Nah itu di saham, investasi dimanapun itu niatnya bukan kayak targetnya bukan kayak dengan target tertentu, tapi memanage supaya risikonya itu bisa terkontrol, supaya nggak hilang modal dulu lah, supaya nggak hilang jauh lebih dalam gitu. Jadi ketika itu sudah dikontrol risknya, kita tahu risikonya kayak gimana, kita tahu game plan-nya, supaya nggak terjerumus ke hilangnya modal. Kalau itu udah bisa, cuan akan dapat, cuan akan ngikutin. Nah kalau kita bicara sama kayak bisnis, bisnis kan kita gimana caranya itu jalan juga dan nggak hilang modal kan. Pasti kita jangan sampai kita rugi lah. Betul. Kita misalkan jajanan apa atau minuman apa, kita beli modalnya juga nggak banyak. Kita beli modal secukupnya supaya misalkan bahan bakunya nggak busuk. Kalau busuk kan hilang modal. Iya kan, itu kan sense-nya kan kayak gitu. Kalau sudah ada bottom line-nya supaya kita nggak rugi, sambil nyiapin marketingnya supaya ada jualannya. Jadi kan ketika sudah menyiapkan bottom line sini supaya nggak rugi, margin atau profit akan ngikutin. Nah kalau misalnya kemarin sempat baca sih aku di sosial media, kalau coba mungkin pendapat Mas Taufik soal ada orang yang berhutang atau minjem terus untuk main saham. Jadi kalau nggak salah akhirnya dia rugi atau bagaimana. Itu menurut pribadi lah, menurut pendapat Anda make sense apa enggak? Gak cuma saham ya, untuk berbisnis pun itu kalau masih di tahap awal atau masih pemula jangan pakai uang pinjaman. Kalau bisa sih pakai uang tabungan sendiri. Kalau dia bilang, tapi saya enggak punya duit. Dicari, kerja di tempat lain dulu. Dapetin income, tabung dulu sementara sampai dapat modal kecil, baru usaha gitu. Usaha nggak bisa langsung gede, bos. Iya ya, betul. Ada kadang-kadang soalnya itu orang itu melupakan satu kata itu proses. Nah itu pengennya langsung. Sama tadi aku balik tadi ke tempat yang resiko. Kalau misalnya kita pinjam uang, berarti kan exposure kita dengan resiko kan semakin besar. Semakin besar. Ya kalau kita siap, nggak masalah. Kalau kita sudah pengusaha ulung, pinjam modal untuk nambah aset yang lebih lagi, kita tahu resikonya nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita nggak siap, kita akan malah terekspos risk dengan lebih besar. Itu akan malah lebih membahayakan diri sendiri gitu. Modal kita malah lebih hilang daripada kalau kita pakai modal kecil. Justru di isu manapun, nggak cuma saham, maksudnya bisnis itu pun kalau bisa juga jangan pakai uang pinjaman, uang sendiri atau enggak uang keluarga lah, maksudnya dengan patungan dengan istri itu kayak gimana. Biasanya kadang-kadang kan zaman apalagi di tengah pandemi ini ya banyak teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan, paling tidak pengen berusaha atau pengen ya jualan lah gitu.
kondisi. Nah, 2021 nih, kira-kira trennya akan seperti apa ini? Ya main saham kah atau bisnis kah? Secara overall kita udah ada pernah krisis 2020 dan apa namanya 8 melihat bulan, dari 8 bulan itu orang ya. iya itu dan tetap aku peduli tentang kesehatan, tapi kita peduli juga tentang apa namanya untuk supaya nggak terkena COVID ya, tetap sehat-sehat aja. Cuman di sisi lain pun juga ekonomi juga harus jalan dan makin kesini sebenarnya masih walaupun masih ada PSBB dan segala macam, seenggaknya itu memberi sinyal positif bahwa ekonomi ini harus jalan loh, harus digerakkan. Jadi nggak apa namanya ya, melihat dari tahun ke depan ini 2021, aku rasa sih akan makin bagus sih, makin jalan di segi apapun, dari segi bisnis, dari segi pekerjaan sudah mulai aktif. Tapi kesehatan, sisi industri juga. Kesehatan kan juga. Maksudnya kondisi di Indonesia lagi naik, corona lagi naik sih, maksudnya all time high. Ya ketika ekonomi lagi bagus, orang lagi mulai keluar lagi untuk berbisnis atau untuk jualan, coronanya mulai naik. Dan 2021 sih kita harapkan sih bisnis semua lebih baik. Nah, kalau untuk misalnya ada anak muda yang pengen belajar usaha itu, maksudnya Mas Taufik, maksudnya titik awalnya bahwa ini aku nih harus usaha nih biar ada cash flow, itu dari mana? Maksudnya titik awalnya lah. Ya itu mengerti finansial literatur sih. Sebenarnya banyak baca tentang finansial literatur bahwa yang ku kerjakan selama ini dulu waktu belum tahu kayak gini-ginian, nabung di bank itu nggak sepenuhnya benar. Atau mulai karena expense sudah mulai terlalu banyak. Not really ya, maksudnya banyak apa enggaknya itu tergantung, tapi maksudku itu bukan jadi alasan bahwa aku akhirnya nggak memulai itu, karena ternyata nabung di bank aja itu ya bukan, jadi nggak berkembang asetnya gitu. Aset uang tadi nggak berkembang. Lebih baik aku kalau misalkan resikonya yang kecil, aku taruh di aset seperti ya bisa properti atau bisa deposito atau reksadana, yang mana nanti nggak akan tergerus oleh inflasi gitu. Dan itu pastikan uang dingin ya, maksudnya taruh di situ tapi kita jadi nggak makan kan, jadi agak gimana gitu kan. Jadi seenggaknya tetap ada uang di bank hanya untuk hidup bulanan, dan sisanya kita alihkan buat tergantung mau ngapain, mau bikin usaha, mau taruh di investasi, taruh di saham, taruh di deposito, terserah sih, itu tergantung pilihan teman-teman. Yang penting asetnya bekerja. Nah, buat teman-teman tuh tadi ada pesannya bahwa jangan sampai kalau mau main saham atau mau usaha itu harus tahu lah step-stepnya. Terus kalau risikonya terlalu besar kayak harus ngutang ke sana ke sini, ya kalau sudah siap ya enggak masalah risikonya, karena kadang-kadang orang siap minjamnya tapi risikonya enggak siap. Iya kan? Betul. Iya kan? Pesan-pesan lah buat teman-teman yang mau mulai, contoh kayak Mas Taufik kan main saham nih. Ada. Ya sering kita kalau ngumpul kayaknya Mas Taufik paling tidak lumayan mengerti. Pesan-pesan lah buat teman-teman yang kalau aku nih pengen main saham tapi aku kurang mengerti. Jadi tentang atau follow-nya Mas Taufik gitu. Nah, ini fokusnya saham aja atau secara keseluruhan? Mungkin ya secara keseluruhan boleh lah. Mas Taufik gitu. Ngapain aja? Ini saham terus investasi apa lagi? Ya nggak banyak. Ada di properti, tapi properti lebih kayak, jadi ini ada hal yang salah juga waktu aku beli properti ini. Bukan salah karena properti, enggak. Jadi aku beli properti dengan mindset bahwa ini kayaknya akan naik harganya segala macam. Which is iya, hanya aja satu hal juga yang dari aku belajar itu, dia nggak liquid asetnya. Artinya apa nggak liquid itu? Jadi ketika misalkan kita mau butuh uang atau gimana, jualnya kan nggak gampang. Gitu. Jadi dia bagus untuk ditaruh, terus habis itu nanti uangnya akan long term itu bagus itu. Hanya aja satu nggak liquid. Terus yang kedua, properti ini kalau misalkan tadi yang mau jadi aset, dia kan harus diberdayakan. Bisa jadi kayak jadi kontrakan dan segala macam. Jadi itu mulai berpikir ke sana, sudah ada pernah ke sana dan udah diberdayakan juga. Jadi hanya sedikit terlambat aja sih itu properti. Lebih baik terlambat lah. Ya itu baru tahu pun sekarang, oh iya kenapa. Jadi aku melihatnya asetnya jadi nggak jalan. Di mana aset nggak jalan ini akan menjadi liability dari ujung-ujungnya. Tadi aku bilang kan, jadi
rumah ini bisa jadi liability kalau kita nggak memperdayakan ini gitu. Ya, maintenance Mobil terus. ini bisa jadi aset kalau kita bisa memperdayakan ini, bukan ini apa. Jadi kayak gitu. Terus jadi literasi finansial ini penting banget untuk tahu aset itu apa, liability itu apa. Ya itu teman-teman. Dasarnya mau memulai usaha atau misalnya contoh mau usaha lah. Ya. Betul. Habis itu aku ada patungan bisnis sama temen. Jadi temen jalanin bisnis ternak, aku ikut di situ sebagai investor. Jadi ada return gitu. Jadi uang yang dingin tadi itu bekerja untuk dia. Jadi ya istilahnya kayak kalau orang ngomong passive income mungkin kayak gitu. Cuma tujuannya itu jangan lihat tujuannya untuk jadi cuan cepat. Tujuannya itu untuk menjaga asetnya nggak hilang, resikonya kecil dan di atas inflation rate. Jadi uangnya nggak akan gerus. By the time kita nanti misalkan setahun 2 tahun atau long term itu uang kita nggak akan sama gitu. Nggak akan habis, nggak akan steady gitu. Karena kan nilai uang semakin tahun kan semakin tinggi. Bakso tahun berapa sekarang tahun 2020 15.000 sekarang udah mahal kan. Jadi itu namanya inflation rate itu. Jadi uang kita nggak akan nambah tapi harganya semakin naik. Itu uang pendidikan. Pendidikan itu gila-gilaan inflationnya. Jadi uangku sekarang buat nanti pendidikan anak di tahun keberapa udah nggak bisa sama lagi. Ya gitu. Jadi itu harus pikirkan. Jadi tadi properti ada sama bisnis patungan sama teman. Nah terus yang ketiga ini awalnya itu mau belajar instrumen-instrumen yang tadi, instrumen deposito, instrumen reksadana dan saham. Setelah aku pelajarin dan aku siapnya di mana, aku bisa siap di saham. Padahal saham ini sebenarnya cukup beresiko sih. Maksudnya kalau kita nggak mau beresiko, udah reksadana aja. Tapi karena aku punya waktu untuk kesana, intens untuk belajar itu, dan aku tahu resikonya. Dan uang aku pakai itu adalah uang dingin. Jadi nggak akan ganggu kayak kebutuhan bulanan. Jadi itu aku di saham. Nah kalau misalnya ada orang bilang, Mas kan enak punya duit, punya modal. Nah kita nggak punya modal, nah ini padahal sebenarnya bisa aja kan. Aku rasa iya kebanyakan itu, orang ada semua kayak gitu. Jadi sebenarnya gini, ya kalau nggak punya modal kita kerja dulu. Kita harus menjadi humble enough untuk kita kerja apapun supaya dapat uang, kita tabung setengah untuk kita putar lagi gitu. Jadi ya kalau nggak punya modal ya kita harus kerja ngumpulin modal atau belajar bagaimana gitu ya bekerja cari uang lah. Uang dulu. Iya, soalnya orang mau passive income, ngomongin passive income tapi dia pasif gimana? Passive income-nya nggak datang gitu kan. Itu jemput. Ya itu kita juga kalau menurut saya gini, kalau 2021 ini istilahnya kalau bagi saya itu kalau kita malu mati. Dalam artian bahwa ya di tengah pandemi ini semua ya dikerjain aja. Semua dikerjain aja. Ya paling tidak merugikan orang, tidak mengambil hak orang, itulah paling tidak. Kalau ada teman bilang ya masa dari 10 yang kita kerjain satu nggak menghasilkan sih. Betul. Begitu. Nah, berarti 2021 ini saham akan semakin oke? Main saham? Menurutku mau masuk di kapanpun oke aja. Ya? Hanya aja sekarang lagi banyak itu mindset yang salah. Orang-orang pengennya cuan cepet, masuk gede-gedean segala macam, akhirnya rugi, akhirnya membuat statement bahwa saham ini beresiko judi dan segala macam. Padahal ya enggak, saham tuh bisnis. Isunya itu berkira cuannya dapat cepat. Enggak, itu ada mindset yang salah. Iya, itu nggak ada money management, nggak ada psikologi yang benar, atau mungkin nggak ada yang ngajarin. Terus ya saham tuh kayak bisnis. Kita treat itu sebagai bisnis biasa aja kan. Kalau misalnya kita perlu mikir juga gimana cara nggak rugi, jualan gimana kita marketingnya. Warung aja jualan perlu marketing yang bagus. Gitu. Jadi apalagi saham itu pun juga perlu di treat sebagai bisnis. Ini uang kita, gimana caranya bisa untung juga, dan gimana caranya juga nggak rugi gitu. Jadi saham masuk di kapanpun dia akan bisa potensi naik lah. Hanya aja ya memang ada timing yang kita harus jaga profil jaga resiko kita, nggak terlalu rugi gitu. Jadi ya ada ilmunya bos, nggak bisa cepet bos. Ya itu kadang-kadang soalnya orang pengen cepet aja sih, ada itu prosesnya lupa, pengen langsung dapat cuan.
tapi ya nggak mau belajar. Nah ini yang susah ini, karena kalau dasarnya kayak bangunan lah, kalau dasarnya bagus kan, paling tidak nanti ke atasnya juga bagus ya, mudah-mudahan ya itulah. Dan start dari kecil. Kenapa kecil? Karena itu resiko yang paling rendah. Oke. Kalaupun kita masuk ke high risk, jangan pakai capital yang besar. Start dari yang kecil, kita udah dapat sense-nya, dapat PD segala macam, sekian waktu baru tambah kalau mau mulai meningkatkan. Sama kayak bisnis persis. Kita Iya. bisnisnya mulai dari yang kecil. Kita beli bahan baku kecil dulu, kita beli apa kecil dulu. Kita jangan pakai karyawan karena nanti akan tambah expense. Sama persis kan? Iya, Jadi sama. kita treat itu sebagai bisnis. Kita start dari kecil, kalau kita udah confidence, udah tahu gimana cara main yang benar, baru tambah modal. Itu pun juga aku baru nambah modal setelah sekian lama, baru aku agak mulai Iya, berani karena udah tahu resiko aku kayak Ya, gimana. soalnya kadang orang bilang, kalau modal saya besar pasti Gainnya besar. Iya, Betul, memang tapi ya benar. resikonya Resikonya itu juga jangan lupa sih. karena prinsip bisnis manapun itu jangan hilang modal dulu. Jangan tergerus modalmu. Untung akan ngikutin, Iya, profit akan ngikutin. Itu tuh prinsip bisnis manapun lah. oke. Nah itu buat teman-teman itu sedikit pembahasan lah. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang mau belajar saham atau mau jualan tuh sebenarnya di sosial media sudah banyak sih, tergantung kita aja. Jangan terlalu nonton YouTube hal-hal yang nggak penting gitu. Ini di YouTube ya nanti. Di YouTube, YouTube cuma kan? maksudnya ini paling tidak ini kan Oh, iya, pembelajaran mas, kan jangan gitu. Maksudnya YouTube atau melakukan hal-hal yang nggak produktif lah. 2021 itu waktunya kita produktif sih kalau menurut saya. Ada pesan-pesan lah buat teman-teman yang pengen memulai usaha atau yang sudah Keep apa ya? Kalau misalkan yang belum mulai usaha atau belum mulai mikir tentang aset, keep humble untuk kerja apapun dulu. Untuk kerja yang ini jangan merugikan orang lain. Jadi kita nggak usah kayak patah semangat kita nggak punya modal, dan kita harus cari modal itu lah. Habis itu nanti modal yang udah dikumpulin itu dipikirin mau dijadikan apa, dan nggak harus apa ya, jangan harus ikut orang lain, karena orang lain punya profil risiko sendiri, orang lain punya jalannya sendiri, orang lain punya hobinya sendiri, passionnya di mana. Nah kita harus menemukan passion kita apa. Bisnis ya udah bisnis aja gitu, nggak usah karena lagi banyak saham terus kita ikutin saham jadi malah nanti jeblos. Jangan. Jadi kalau terus nyalain orang lain gitu. Terus, atau enggak malah nyalahin si instrumen tadi gitu. Padahal itu instrumen yang benar, hanya aja karena kita nggak tahu jadi salah. Kalau kita passionnya adalah bisnis, ya udah bisnis aja gitu. Kalau kita passionnya adalah investor aja. Kalau kita passionnya kerjaan tapi asetnya pengen tumbuh, ya udah cari yang resikonya kecil kayak patungan sama teman atau misalkan di reksadana dan segala macam. Jadi lebih fokus di kerjaan hanya di situ. Jadi setelah dapat kerjaan, ngumpulin modal, temukan instrumen teman-teman di aset tadi, karena ini harus tumbuh supaya nggak hilang karena inflasi dan segala macam. Lalu pikirin mengenai liability dan aset tadi. Kalau misalkan terlalu banyak hal yang di liability, coba dikurangin dan dijadiin ke aset supaya tumbuh. Lalu apa ya? Ya kita nggak pernah tahu sih nanti kedepannya akan ada krisis apa enggak. Cuma kita harus siap dengan segala pertimbangan sih. Ya itu. Oke lah teman-teman, pokoknya 2021 ini stay safe, jaga kondisi tubuh semuanya, pakai masker. Yang pasti jadikan 2021 ini tahun yang produktif buat kita pokoknya. Amin. Supaya yang mau usaha lancar semuanya. Pokoknya terima kasih buat yang nanti nonton. Oke, sampai jumpa dan sampai di video berikutnya. Terima kasih Mas Tobek. Peace. Oke, dah.